setiap kita ini yang pakai penglaris di rumah makan ya, nggak semua rumah makan. Ini kita bicara penghususan yang memakai tanda kutip penglarisnya yang pakai jin-jin kafir. Kelihatan, kalau yang jenis udara itu dia kelihatan. Jadi dia terbang, kemudian dia kayak mencari sasaran. Setelah dia mendapatkan sasaran, dia baru Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Segenap, kembali lagi di channel kami, di channel Segenap Official. Pada video kali ini settingnya sedikit berbeda nih. Banyak orangnya nih, ya dokter ya. Yo, Tapi tetap masih ditemani bersama Dokter Hasim. Jadi ini teman-teman syutingnya di base camp anak-anak nih. Kalau kemarin-kemarin tuh di rumah dokter ya dok ya. Jadi dokter mau suasana baru gitu kan. Kayak kemarin kita yang di Sawangan tuh sekaligus ya kan. Kita podcast. Nah dokter kesini menyambangi kami krunya, sekalian aja deh bikin podcast sambil santai-santai ngobrol gitu ya dok ya. Jadi sih ini kita mau ngobrol-ngobrol aja nih dok nih. Katanya nih teman-teman di sini banyak keresahan-keresahan yang mau ditanyakan dok nih. Nah di sebelah saya ini ada Rival atau biasa dipanggil Komeng. Sebelahnya ada Mahruf, ada Bang Agus juga yang biasa sebagai mediator. Terus di sebelah dokter ada Bang Rijal, di sebelah Bang Rijal ada Bang Otoy. Tumben mau masuk kamera nih, biasanya nggak mau dia masuk kamera. Oke, langsung saja nih pertanyaan pertama nih, siapa yang mau nanya duluan nih? Saya ada. Oh, Meng. Apa Meng yang mau ditanyain Meng? Dok, ciri-ciri orang yang memakai penglaris warung gimana sih ciri-cirinya? ciri-ciri orang yang pakai penglaris warung apa warung yang pakai penglaris? Warung yang pakai penglaris. Warung yang udah kita bahas itu di konten yang Tuyul dah. Kurang paham. Kurang paham. Mungkin ada yang bisa jawab, tolong Rijal jawab. Jangan ketawa mulu. Ayo jawab. Kata Bang Rijal, wah dikerjain ini masuk konten gitu. Ayo, ciri-ciri warung yang ada penglarisnya, tuh jawab. Ya, bagaimana? Udah dia aneh sih. Ya. Jadi kalau kita bahas di konten, kalau nggak salah di konten apa ya, mengenai tuyul ya. Iya. Mengenai tuyul udah kita bahas intinya dari, tapi yang kita bahas itu tentang warung atau toko yang pakai penglarisnya tuyul. Jadi penglaris itu macam-macam, ada yang berbentuk tuyul, ada yang berbentuk itu seperti monyet, ada yang berbentuk genderuwo, kuntilanak, ada macam-macam penglaris. Tergantung dari perwujudan jin tersebut. Yang kedua, tergantung dia mau pakai dukunnya model bagaimana sih. Model penglaris sifatnya tuyul, model penglaris sifatnya pakai kuntilanak, atau yang berbentuk seperti kerak, macam-macam. Atau misalkan ini yang agak menjijikan, misalkan dia warung makan, nah dia tipe penglarisnya seperti apa tuh? Jadi ada satu tempat, dokter pernah ke satu tempat, jadi kayak semacam warung apa ya? Ya dokter nggak nyebutin lah. Pokoknya itu intinya dia sejenis restoran atau warung nasi. Nah pada saat dokter masuk ke dalam situ, biasanya kalau orang awam lewat ke tempat yang seperti itu tuh ada rasa ketertarikan luar biasa.
pengennya ke situ aja. Jadi lapar nggak lapar tuh pengennya ke situ. Pengennya makan Makanya aja. kalau dalam istilah kita orang Betawi ada namanya istilah lapar mata. Jadi udah kenyang tapi bawaannya pengen sama, kita udah lewat nih tapi sepertinya pengen balik lagi ke situ. Nah kalau kita orang yang mengerti dunia kebatinan, pada saat kita berada di tempat tersebut, aura yang kita rasakan berbeda. Kalau orang umum yang nggak belajar ilmu kebatinan atau dia nggak punya sixth sense, biasanya ketarik aja, pengen ke situ aja. Terus yang terjelaskan di konten sebelumnya, bawaannya nih kalau ngelihat menu pengennya mesen aja, lapar aja. Iya. Itu yang paling sederhana. Apa yang kita rasakan tuh bawaannya pengen beli, pengen jajan di situ. Nah, kalau di sifatnya makanan, jadi begini. Ada satu makhluk nih, setiap kita nih yang pakai penglaris di rumah makan ya. Nggak semua rumah makan. Ini kita bicara penghususan yang memakai tanda kutip penglarisnya yang pakai jin-jin kafir. Biasanya dia wujudnya itu lidahnya dia panjang. Tuh setannya tuh, jinnya lidahnya panjang. Jadi kalau misalkan ini menu nih makanan nih, dia ngecas tuh ke situ. Nah kita makannya enak banget tuh rasanya. Nah kalau orang yang ngerti kebatin mana mau, baru kita duduk juga, buset ini orang pakai apaan rasanya ini. Jadi kalau kita makan tuh lezat aja rasanya. Terus ciri berikutnya apa? Kita bawa pulang udah gak enak. Kita bawa pulang ini makanan. Kita misalkan mesen, Bang, dibungkus aja. Pada saat kita bawa pulang sampai rumah tuh makan rasanya udah gak enak. Istilahnya bumbunya kemana tahu dah. Nah itu paling gampang. Pertama kita hawanya ketarik aja pengen ke situ. Yang kedua, setelah kita bawa itu makanan di rumah rasanya udah nggak jelas. Berarti apa? Penglarisnya nggak ikut pulang. Ya kalau dia misalkan begini, seumpama ada 10 orang pembeli, lah berarti kan kalau di penglaris ikut pulang, jinnya ikut pulang semua. Lah yang jagain di situ. Itu yang umumnya ya. Ketertarikan kita, istilahnya orang lapar mata. Yang kedua, makannya dibawa pulang gak enak. Terus ada yang nggak lazimnya itu, biasanya di tempat warung tersebut hawanya itu nggak terang. Karena nggak ada karakter jin, dia nggak menyukai namanya terang. Karakter jin kan, kalau dia bener-bener warung yang bener-bener nggak pakai penglaris yang jin-jin kafir itu, warungnya terang, pakai neonan yang terang. Karena memang karakter jin nggak suka lampu yang terang. Nah itu biasanya, tapi jangan kita pukul rata. Ini warung pinggir jalan nih lampunya nggak terang, jangan-jangan ada jinnya yang enggak. Jawabannya adalah ketika kita berada di situ, ya awali dengan Bismillah. Jadi ketika memang dia pakai penglaris begitu, ya mudah-mudahan pada saat kita makan nggak berefek. Kita real memang menu atau makanan kita makan ya enak nggak enak begitu dah rasanya. Ya makanya diawali dengan Bismillah udah kita ya. Mengatasinya dengan baca Bismillah. Tapi ada cara-cara khusus kalau kita mau ada. Tapi dokter nggak ungkap di sini loh. Nanti terlalu ekstrim, tiba-tiba kita makan pakai gaya-gaya tertentu supaya jin penglarisnya nggak nempel di kita. Jadi tuh men, udah paham belum? Paham. Jadi kalau warungnya ada penglarisnya memang biasanya ada ciri-ciri tertentu dong. Lah, Cuman iya. kita nggak bisa pukul rata. Lebih baik kita proteksi diri kita sendiri ya, daripada kita jadi menuduh begitu dong. Ya kita seuzon, jangan. Tapi ciri yang paling simpelnya, ya dibawa pulang aja dulu. Ini warung kayaknya ramai banget, kita bawa pulang kok nggak enak. Ya tapi kan itu argumen. Ketika kita bawa pulang, semisalkan bakso, kan jadi nggak enak ya orang dia jadi adem. Kan banyak juga argumentasinya kan gitu. Nggak bisa kita pukul rata semua. Gitu. Oke, urutan yang selanjutnya. Siapa yang mau bertanya lagi? Saya dok, Ya. ini kan teman-teman kan sering bilang nih Banaspati. Saya penasaran, apakah Banaspati itu kiriman yang berbentuk yang teluh dok? Ya, kalau penjabaran tentang Banaspati itu ada beberapa kategori Banaspati. Jadi dokter pukul secara garis besar itu Banaspati ada tiga perwujudan. Jadi jin yang diajak kerjasama oleh seorang dukun misalkan begitu.
kerjasama oleh dukun. Nah, dia dukun itu mengambil jenis jin Banaspati itu 3. Yang pertama Banaspati yang udara, jadi dia ngambil energinya tuh jin dari udara. Yang kedua dari tanah, yang ketiga dari air. Ada tiga kategori secara garis besar jin Banaspati. Kalau dia ngambil dari energi udara, dia mengambil dari rasa takut seseorang. Semakin rasa takut seseorang itu dengan yang namanya setan, jin, hantu, makin besar kekuatan Banaspati itu. Karena dia energinya ambil energi udara. Nah, bentuknya seperti apa Banaspati? Dia perwujudannya seperti api. Itu kategori yang pertama, dari energinya dia ngambil dari udara. Yang kedua dari tanah. Makanya ada istilah orang supaya nggak kena jin yang berjenis Banaspati yang mengambil energinya dari tanah, dia nggak boleh jejak di bumi. Semisal kita pakai, kalau di hutan nih, semisal kita pakai sepatu, pakai alas, pakai sendal, supaya nggak kena jin Banaspati yang energinya dari bumi. Jadi memang dia punya kategori khusus. Terus yang ketiga, Banaspati yang berjenis, dia ngambil energinya dari air. Nah, biasanya tuh kalau di bahasa kita, kalau orang Betawi di empang, di kali. Nah, itu ada jenis jin Banaspati yang bersumber energi dari air. Orang dibikin tenggelam, orang dibikin seperti ditarik. Kalau dia lagi di pinggir empang bengong, dia ditarik. Itu ngerojok jatuh aja gitu. Ngerojok, itu ada 3, dari udara, kemudian tanah, yang ketiga dari air. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti api. Nah, kalau dia dari udara, dia serangannya itu seperti bola api. Jadi kayak ini bola, kemudian ada bentuknya api. Warnanya seperti warna api. Ada yang memang warna putih terang, tapi umumnya itu seperti api. Dia kelihatan. Kalau yang jenis udara itu dia kelihatan. Jadi dia terbang, kemudian dia kayak mencari sasaran. Setelah dia mendapatkan sasaran, dia baru dulu di sini, daerah sini banyak serangan-serangan seperti itu, dan kelihatan. Jadi umur dokter SMP SMA itu sering. Jadi kalau udah biasanya serangan itu, kalau yang jenis api, yang jenis udara itu maghrib itu. Karena kalau pas maghrib persis azan nggak berani dia. Tapi setelah maghrib dia baru serangannya itu. Kelihatan langsung udah sampai sasaran nih, rumah yang dia tuju baru cepat. Jadi kalau dia mau mencari, dia pelan, seng gitu tuh. Nanti udah sampai sasaran langsung terus. Itu yang jenis udara. Kalau dia orang yang diserangnya itu penakutnya luar biasa, malah lebih masuk. Energinya lebih masuk. Karena dia mengambil energinya dari udara. Tuh jenis Banaspati. Kalau buat tradisi orang Jawa, dia terbuatnya jenis perwujudan berwujudnya dari api, seperti api. Itu. Berarti Banaspati itu kalau zaman dulu mungkin dok ya, kalau zaman sekarang mah udah jarang ya? Udah jarang, tapi dokter masih melihat. Masih beberapa, bukan melihat sih, ada beberapa orang laporan tuh, kemarin dia lihat begini jam. Jadi dia menyerangnya itu umumnya setelah maghrib dah, karena kan orang pas pada saat di masjid, pada saat orang sholat di rumah, kan nggak ada yang merhatiin gitu. Nah, ada juga yang jam-jam menjelang bukan menjelang sahur, di jam 12 lewat dikit ada juga. Memang dia ada jam-jam tertentu, jam-jam habis maghrib, terus dini hari gitu ya. Itu jam-jam Banaspati gitu. Iya. Nah itu berkaitan gitu dok sama, ya kalau kita kan orang Betawi lu jangan keluar maghrib banyak setan gitu. Oh, kalau itu enggak. Jadi begini, yang namanya jin kafir itu, setan itu, pada saat dia mendengar aja dia kocar-kacir, ngabur. Dia ngumpet di rumah, di teras orang, dia ngumpet di bawah pohon. Makanya maghrib itu kalau istilah orang Betawi, anak kecil nggak boleh keluar. Jadi biar pada saat itu setan kocar-kacir ya nggak tabrak gitu, ketabrakan sama tuh setan. Gitu. Sebetulnya itu mengajarkan adab. Udah maghrib masih ngayap aja lo gitu, kayak setan kan gitu. Tapi kalau orang bilang katanya ketemu Banaspati itu jangan dikejar. Nggak boleh. Kalau kita nggak punya ilmu jangan. Jadi dokter punya pengalaman. Ini pengalaman. Dokter ada punya teman sekolah. Beliau itu ahli kebatinan, ahli hikmah lah.
zikirnya luar biasa. Jadi dokter ketemu beliau itu ketika umur 20 tahun, 21. Jadi ini keluarganya dia diserang sejenis satu banaspati, tapi bentuk bola-bola kecil. Nah, karena beliau ngerti ilmu kebatinan, ilmu hikmah, dia ngeliat, diikutin tuh, kan masuk ke rumah dia nih. Masuk ke rumah dia, bentuk bola kecil 2 biji atau 3 biji. Dia terlalu kayak bola pingpong lah. Iya. Beliau bilang kayak bola pingpong. Cuman api gitu. Cuman api. Nah, pada saat masuk ke rumah dia itu diikutin ke sumur. Zaman dulu kan masih sumur apa ya kita? Sumur timba. Iya, timba. Nah, karena dia pede nih, dia ngerti ilmu kebatinan, itu dia berhenti di tengah-tengah lubang sumur tuh 3 itu. 3 atau 2 atau lubang. Dia pede banget, diambil aja sama dia. 2 atau 1 dia pegang, misalkan kita dibejek begitu, dia masuk ke dalam. Rasanya kata dia kayak nelen api. Badan dia tuh panas. Dokter tanya, maksudnya nggak perlu ambil gitu ya? Dia ngerasa pede karena dia merasa dia punya zikiran, dia punya bilang, dia main tegrep aja tuh, dia pegang, dia masuk ke dalam. Nah, selama itu ada dia merasa di dalam, setiap dia sholat itu nggak bisa. Jadi setiap dia takbir, jatuh. Setiap dia takbir, itu yang dia rasain. Nah, sisa 1 atau 2 itu pada saat dia ambil itu masuk ke dalam sumur. Ketika dia masuk ke dalam sumur, berarti kan jatuhnya jenis apa? Jin yang air. Yang tadi Anda bilang tuh, kan ada 3 kategori. Ada udara, tanah, sama yang jenis air. Nah, masuk. Nah, yang kalau lebih bahayanya itu ketika dia masuk ke dalam air, siapapun yang minum air itu, wah udah. Bisa kena macam-macam penyakit. Beliau ambil sama beliau, masuk ke dalam. Itu hilangnya lebih dari 40 hari beliau itu. Jin itu mengeluarkan jin. Dan itu dia juga butuh bantuan guru-gurunya, para kiai, para habaib, diwiridin, dibantu doang. Karena bukan ditelan ya, bahasanya main meraup aja men. Jadi setiap sholat dilawan sama dia, panas kata dia ya. Dia cerita seperti kayak nelen api, nelen bara. Jadi di dalamnya itu panas. Karena memang jenisnya kan jenis api dia. Gitu. Jadi kalau banaspati memang Salah satu jenis jin tingkat tinggi mungkin. santet teluh yang lumayan tinggi, yang lumayan ditakuti juga. Lumayan. Salah satu jenisnya yang santet teluh yang agak lumayan lah. Mungkin kalau dari penglihatan dokternya kayak bintang jatuh atau gimana? Ya, atau kayak memang api melayang aja? Api aja gitu, api bulat gitu, tapi ada buntutnya sedikit gitu kayak meteor. Iya. Tapi kan dia ya bentuk merah, warna api apa ya, oranye gitu, merah gitu, ya, kayak gitu bentuk. Cuman kalau di udara itu kelihatannya nampak apa namanya besar, dia seperti bola basket gitu. Dan kalau kita bisa lihat itu kalau dia jatuh ke satu rumah itu ya bunyi, bluk atau pecah gitu antarnya ini, baru dia pecah menjadi jin. Gitu jemaahnya. Kalau ini dok, kan kita masih banyak nih burung yang suka bunyi kalau orang mau meninggal tuh katanya. Nah itu mitos atau gimana? Nah, jadi kita begini, kita jangan menilainya, wah apa mitos, apa ya bahasanya, sesat percaya begitu kita enggak juga. Yang paling simpelnya aja secara ilmiah begini. Misalkan satu gunung mau meletus gitu, itu biasanya burung-burung tahu, mereka punya insting. Kalau burung itu insting, beda dengan manusia akal pikiran. Nah insting dia lebih tajam. Ketika gunung mau meletus, itu burung bisa berpindah di satu hutan itu pindah ke tempat lain. Insting. Jadi kalau kita bisa membaca alam, kita bisa melihat faktor burung itu kok bisa kabur dari hutan itu, apa yang terjadi. Mungkin dia merasakan gempa, mungkin dia merasakan getaran. Sama seperti ada orang meninggal. Ada jenis-jenis binatang itu yang bisa merasakan seperti itu. Sama seperti anjing. Ketika anjing tiba-tiba menggonggong, kan anjing itu sensitif, dia bisa melihat makhluk halus. Nah memang ada burung-burung, kalau bahasa kita tuh kalau malam tiba-tiba ada suara di atas. Nah, karena dia punya feeling, punya instingnya, dia bisa ngebaca situasi seperti itu. Entah dia bisa melihat malaikat maut, walau alam. Jangan kita semuanya kita kaitkan dengan mitos. Sama seperti terjadi tsunami kan. Ketika mau terjadi tsunami kan tiba-tiba ikan itu banyak ke pantai.
ikan itu sebenarnya ngasih tahu kepada manusia, tapi kan kita tiba-tiba wah ikan banyak, ngambil aja tsunami. Alhamdulillah minyak. Itu mitos ya, enggak mitos. Ya soalnya kan ada yang bilang, oh itu jelmaan kuntilanak tuh. Soalnya aneh gini dok, temen aneh pernah dia ada suara burung itu diikutin malam, maksudnya diikutin, jadi suaranya diikutin, disautin gitu. Oh. Ya, jadi burungnya tuh malam ngorek-ngorek rumahnya dia dok. Ya, ya mungkin kali itu lain kali, itu kategorinya jenisnya burung yang mungkin penjelmaan dari jin atau apa. Kan jin itu bisa berubah seperti burung jalak, seperti ular, kucing hitam, kemudian apa namanya makhluk-makhluk lain lah yang pernah dokter sebutkan di konten-konten sebelumnya. Tapi memang ya kalau misalnya kita kaitkan dengan dokter katakan tadi seperti mau tsunami, mau meletus ya kan. Nah iya. Karena hewan-hewan juga punya insting. Iya, hewan punya insting. Dia instingnya, dia tiba-tiba berpindah dari satu hutan itu karena apa? Tiba-tiba ikan itu berpindah dari lautan ke pantai, itu semua ada instingnya. Jangan apa-apa kita kaitkan dengan mitos gitu. Jadi memang faktanya begitu. Iya. Jadi bukannya wah kita langsung mempercayai itu syirik, yang enggak, kita membaca. Sama seperti kita lihat mendung, wah kan ada istilah mendung belum tentu hujan. Tapi kan logika kita namanya mendung pasti mau hujan kan gitu. Percaya enggak atau terjadi hujan urusan Allah itu mah. Apa yang kita perdebatkan toh nggak menambah atau mengurangi iman kita kan gitu. Gitu Bang Rizal. Iya nih Bang Rizal diem aja nih. Tadi udah nyiapin pertanyaan banyak dia ini sebenarnya sobat segenap nih Bang Rizal. Lagi seri apa? Cari apa? Dari Bang Maun mungkin ada pertanyaan Bang. Rokoknya mantep nih Bang Maun nih, lintingan nih. Spesial. Ada lagi nggak Meng? Mau ditanyain Meng? Lanjut aja dulu. Bang Rizal berarti. Ini mau nanya masalah tali pocong. Apa Kan itu? kalau orang meninggal tuh tali pocongnya dibuka tuh. Nah, Ya, terus kalau nggak dibuka katanya pocongnya gentayangan, benar nggak? kata siapa? Cerita ya. Oh jadi tali pocong, kalau pocongnya talinya nggak dibuka pada saat dikuburin, apa bener dia gentayangan gitu? Enggak sih, itu sebetulnya nggak ada hubungannya. Nggak ada apa namanya hubungan antara setan gentayangan sama tali pocong sih, nggak ada hubungannya. Justru yang kenapa itu jadi ada hubungannya, karena ada orang-orang jahat. Ya kita garis bawahi lah, ada orang dukun yang memanfaatkan itu. Jadi dulu ada istilahnya nolong tali pocong, kemudian ada untuk kegunaan apa? Untuk bisa ngilang, untuk kekebalan, untuk penglaris, untuk pelet. Ada memang orang yang menggunakan media-media tersebut. Dan umumnya ketika dipergunakan seperti itu, otomatis ada jin yang di kuburan itu atau korin, maaf gitu, orang yang meninggal itu kan nggak terima. Itunya tali pocong yang digunakan untuk hal-hal yang nggak bagus, begitu. Jadi orang yang udah meninggal mah biarin aja, udah meninggal. Tapi mungkin ada jin jelmaan, entah itu yang dibikin sama tuh dukun, bikin perjanjian, atau korinnya itu orang yang sudah meninggal nggak terima tali pocongnya digunain buat macam-macam. Jadi ada istilah ketika tali pocongnya diambil, pocongnya itu bangkit ngetok-ngetok rumah orang kampung misalkan kayak gitu. Tali pocongnya. Iya, kalau itu mah biasanya perjanjian dari jin. Nah kalau misalkan ini tuh kan kita sering lihat tuh sinetron azab lah. Misalkan dia seorang yang pemabuk, terus bandar narkoba, tiba-tiba jenazahnya ini nggak diterima di bumi dan gentayangan. Nah, itu gimana menurut dokter? Kalau itu mah bahasa kita itu udah hukum baru di dunia itu. Ketika azab iya, Allah pengen menunjukkan nih kalau orang mabok efeknya seperti ini. Ini kalau koruptor efeknya seperti ini. Itu mau hukum Allah pengen nunjukin baru di dunia aja udah dikasih hukuman begini. Karena apa? Alam barza itu adalah pintu menuju akhirat.
Kalau ketika dia di alam barzah dia nggak mengalami siksaan, berarti setelah itu dia pada saat masuk ke alam berikutnya dia agak lebih enteng. Karena pada saat dia ada di alam barzah, disitulah amal baik, amal buruk masih bisa tuh diolah lagi tuh. Dalam arti gini, ini orang banyak dosanya nih. Naudzubillah min dzalik. Semisal ini orang tua atau kakek nenek dia banyak dosanya. Nah, anaknya atau keturunannya mendoakan nggak? Makanya ada satu hadis dikatakan mal mayyiti fi qabri ila qalbi. Ya, ketika orang di dalam kubur itu timbul tenggelam. Ini syariat yang mengatakan begitu. Jadi pada saat dia ada di alam kubur, dia timbul tenggelam seperti orang di lautan. Jadi entar dia nongol, entar dia tenggelam, entar dia nongol, entar dia tenggelam. Nah, kalau ada orang seperti itu, apa yang kita lempar? Emas batangan? Kagak. Apa yang kita lempar? Emas duit gepokan? Enggak. Butuhnya pelampung. Nah, pelampung yang kita lempar kepada orang yang ada di dalam kubur itu bentuknya adalah doa. Doa, istighfar, sedekah yang kita panjatkan buat ahli kubur. Supaya apa? Supaya dia nggak tenggelam. Begitu. Semisal ada orang dia tukang mabuk, ketika dikubur kan ada tuh kalau kita tiba-tiba liang lahatnya itu banjir, atau ada juga tiba-tiba liang lahatnya itu terbakar. Ya kalau kita udah tahu nggak tahu badai begitu, sumpama nauzubillah min dzalik, ada salah satu keturunan kita yang seperti itu, ya banyak-banyakin doa buat dia. Itu kan baru pintu akhirat, salah satu alam yang baru dikunjungin. Setelah alam dunia. Setelah alam dunia, kan jadi kita mengalami beberapa fase alam. Ada namanya alam ruh. Jadi sebelum kita ditiupkan ke rahim ibu kita, ada alam ruh. Setelah itu ada namanya alam rahim. Setelah alam rahim namanya ada alam dunia. Setelah alam dunia kita meninggal, dimasuk ke dalam kubur. Alam kubur. Nah itu pertaruhan tuh. Dia mau masuk neraka atau dia masuk surga. Disitulah kita mendoakan orang yang telah meninggal, orang tua kita, istighfar. Makanya ada suatu kisah begini. Ini orang tua tadinya ahli maksiat. Pada saat dia ada di dalam kubur, tiba-tiba diangkat derajatnya. Ini yang sebelahnya nanya nih, ahli kubur yang lain, kan lu dulu di dunia ahli maksiat, kok pas di dalam kubur tiba-tiba Allah angkat derajatnya? Jawabannya apa? Wala duka istighfar. Jadi keturunannya, anak turunannya banyak beristighfar yang diniatkan tujuan untuk ahli kubur yang di dalam. Jadi Allah angkat derajat orang yang ada di dalam kubur itu sebab istighfar anak keturunannya. Permohonan ampun dari Permohonan ampun. Begitu. Jadi memang sebenarnya itu azab yang ditunjukkan oleh Allah ya. Baru yang sifatnya di dunia, belum yang di akhirat. Dia mau minta bantuan sama siapa? Kalau masih di alam barzah itu masih bisa minta bantuan orang, dalam artian kita masih bisa ngandelin doa dari keturunan kita, saudara kita, orang tua kita. Kita masih bisa ngandelin doa-doa dari mereka, teman-teman kita, sekumpulan kita. Ya tapi pertanyaannya, kalau dia kumpulannya tukang mabuk, siapa yang mau doain? Gitu. Makanya ada istilah almaru ma'an man ahabba, seseorang bersama dengan yang dicintai. Kalau kita kumpulnya sama orang soleh, dia saling mencintai, kita saling mencintai karena Allah, karena Rasul. Ketika kita meninggal, kita kan didoakan juga. Begitu, Meng. Jadi gitu apa? Ya memang sebenarnya sinetron itu jadi sinetron bahasnya. Contohnya di sinetron kan ada, ternyata bener di kenyataannya juga ada gitu. Ada. Jadi begitu penjelasannya, Meng. Itu kan. Mungkin dari Bang Rizal ada lagi, Bang? Ada lagi dong. Ya. Ini kan banyak teman-teman ada yang bilang ini, lu ngapain sih pakai ilmu kebal gitu, musyrik? Apakah benar itu musyrik atau gimana? Ya, kalau kita bicara itu banyak versi ya. Jadi jadi kesannya kita mempercayai satu benda. Nah, kita pakai analoginya yang ilmiah begini. Ini ada polisi pakai rompi kebal, syirik nggak dia? Ayo. Pakai rompi kebal dia. Tujuannya apa? Biar nggak tembus. Dia mempercayai rompi anti kebal itu nggak? Belum tentu. Jangan yang sifatnya logika yang nyata, kok itu nggak syirik? Dia pakai rompi kebal. Atau apa bedanya dengan orang misalkan pakai cincin?
pakai jimat, kemudian dia kebal. Nah, penjabaran seperti apa? Kalau memang dia nggak meyakini ada kekuatan selain Allah, ya jatuhnya nggak syirik. Itu kan cuma media aja. Media ini dia pakai rompi anti kebal supaya nggak ditembus peluru. Lah kalau yang ditembak jidatnya, Tembus juga. tembus juga. Ya gimana dia pakai itu aja, tujuannya buat apa? Kalau tujuannya nggak menyutukan Allah, dia pakai kebal, lagi perang, misalnya lagi perang dia pakai kebal. Tujuannya biar dia nggak mati. Ya kalau tujuannya dia pakai wadah itu, wah ini gue gara-gara pakai rompi ini gue nggak mati, apa bedanya sama syirik? Ya, dokter bicara ilmiahnya dulu, logikanya. Terus apa bedanya batu cincin sama rompi kebal? Paham gak nih? Gitu. Jadi tergantung keimanan kita meyakininya itu seperti apa. Kalau meyakininya kita itu cuma sekedar wadah, itu cuma sekedar media, ya silakan aja. Kalau kita pakai itu menduakan Allah, tapi belum dengar sih polisi pakai rompi kebal menduakan Allah, bisa kan kita tahu dia muslim. Belum pernah dengar begitu sih. Karena orang apa-apa mengkaitkannya dengan klinik aja. Begitu. Jadi boleh nggak pakai rompi kebal? Ya silahkan aja. Boleh nggak pakai ilmu kebal? Ya silahkan aja. Yang penting nggak menduakan Allah. Balik ke keyakinan. Balik aja ilmu kita. Kalau aneh pengen nanya ini dok. Misalkan ini tentang tumbal sebenarnya. Yang pertama itu yang mau tanyain itu konsep dari tumbal itu sendiri. Bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini soal tumbal yang ada di jalanan nih. Kan kita sering dengar lah, mungkin kita lewat suatu tempat atau suatu jalanan, di situ banyak kecelakaan. Oh itu setannya minta tumbal tuh. Iya. Apa bener gitu? Ya, jadi kalau namanya konsep tumbal itu kan pertama orang membuat perjanjian yang sama seperti pembahasan kita tentang tuyul. Orang membuat perjanjian dengan jin, seorang dukun membuat perjanjian dengan jin. Nah dia memintanya apa? Misalkan begitu, nyawa manusia atau apa, atau mintanya darah hewan misalkan gitu. Itu konsep yang pertama, sesuai perjanjian. Kalau yang ekstrim yang terbahas di pembahasan tuyul ya tumbal manusia. Nah kalau yang ada di jalan, kalau yang ada di apa tuh misalkan kecelakaan gitu, ini benar nggak kena tumbal apa namanya, ada jin yang di situ? Sebetulnya nggak begitu juga. Pembahasannya itu terlalu rumit kalau kita bahas. Ini jangan-jangan setannya ini minta tumbal. Belum ada sejarahnya itu setan makan orang, belum ada. Kecuali ya tanda kutip itu ada perjanjian orang misalkan buat jalan, naudzubillah, ini cuma sekedar gambaran. Orang mau bikin jalan tol misalnya, dia gimana caranya ketika bikin jalan tol itu cepat selesai, nggak ada masalah. Datang misalkan dia pergi ke satu dukun, nah dukunnya itu minta, lalu mesti motong kerbau, kepala kerbau itu ditanam di bawah sebelum coran jalan tol. Atau yang ekstrim gitu, nanti setiap tahun itu jin dia bukan minta, kalau dia nggak dipotong kepala kerbau misalkan gitu, ini jangan kita kategorikan. Kalau dia setiap tahun itu pemborongnya nggak naruh kepala kerbau di situ, dia ngambil nyawa orang yang lewat di situ. Sebetulnya dokter kupas gini rahasia nih. Cuma dokter ngasih gambaran seperti itu. Jadi ada orang bikin satu proyek, entah jalan tol, entah gedung, entah rumah atau apa, supaya itu berjalan mulus, berjalan cepat, nggak ada masalah, nggak ada kendala, pengennya serba instan. Nah datang ke seorang dukun minta perjanjian. Awalnya perjanjiannya mungkin cuma sekedar kepala kerbau. Kalau itu nggak dilaksanakan, nah dia udah kaya dia lupa. Akhirnya apa manusia? Terus yang menanggung dosanya itu siapa? Ya dia yang bikin perjanjian sama tuh dukun. Sama tuh dukun. Nah itu konsep pertamanya apa? Perjanjian. Gitu. Kemudian orang yang menjadi tumbal itu gentayangan nggak ruhnya, ya kan udah pernah dokter bahas kalau masalah ukuran gentayangan itu ada korinnya gitu loh. Jadi memang apa namanya, media dari tumbal ini bisa bermacam-macam juga gitu. Macam-macam. Bisa dari makanan gitu ya. Karena yang aneh pernah denger juga, jadi ada orang mau dijadiin target tumbal nih,
Oh iya, Jadi dia ngasih makanan ke itu orang gitu. betul, ada yang kayak gitu. Iya, maksudnya banyak media juga berarti. Iya, itu tergantung perjanjian dia sama itu dukun itu sama tuh setan gitu kasarnya seperti apa perjanjiannya. Ya kalau bahasa kita manusia ada MOU-nya lah, ada Iya. kontrak kerjanya. ini berapa tahun jalan ini, gedung ini bertahan. Kalau itu nggak dilaksanakan nanti akan rubuh segala macam. Naudzubillah min dzalik. Terus kenapa bisa seperti itu ya? Udah budaya kita, adat istiadat kita masih Iya. masih senang sama yang klinik-klinik seperti itu. Jadi gitu sobat segenap, pertanyaan-pertanyaannya nih udah mulai banyak nih. Udah mulai banyak, udah mulai mengalir gitu. Kita mau nanya apa nih? Ingin dari Bang Oto ini yang di pojok nih. Ada Bang Maun mau nanya. Apa nih mau nanya nih Bang Maun nih? Silakan Bang Maun. Bang Agus. Wah ini pada diem aja ini. Gak ada yang mau nanya lagi. Saya mau nanya Pak, bola api sama boneka itu santet kelas tinggi apa bukan? Dan cara menangkalnya gimana? Kalau sebenarnya kalau Pernah ngambil bola api sama boneka. Waktu itu saya juga belum tahu cuma ngapain, ambil pas bola boneka katanya bola api ini kalau lagi ngambang begini jangan diambil. ya, Kalau udah nyangkut bumi buru-buru diambil. nah itu yang tadi Ane bilang kategorinya. Dia kan kategorinya ada energi dia. Ada yang kategorinya udara yang tadi Ane bilang. Makanya dia ngambang begitu, terbang. Nah, kalau dia udah menyentuh bumi, karena dia kategorinya sudah beda, energi dia pun dia berkurang, kekuatan jin tersebut. Ketika kekuatan jin itu berkurang, makanya bisa kita ambil. Lain soalnya kalau dia kategori banaspatinya itu kategori bumi. Kalau dia di bumi makin kuat, gitu. Kena tanah dia makin kuat. Kalau dia kategorinya udara, dia masih ngambang begitu tuh masih kuat. Tapi kalau dia udah nyentuh bumi udah berkurang. Begitu. Biasanya santet apa nih itu? Ya itu sama, jenis-jenisnya jenis Ada banaspati. macam kayak boneka itu suami istri. Oh, kalau boneka, Sama bola apinya juga. kalau boneka itu biasanya medianya sih, medianya. Jadi orang mengkhususkan, ini ada satu boneka. Boneka itu tersebut dijampi-jampi lah. Ini boneka nih, seumpama ini dijampi-jampi, ini misalkan ini badannya. Ketika yang ditusuk badannya yang merasakan sakit orang yang dituju itu dijampi-jampi. Kalau bahasa orang luar negeri itu kayak voodoo begitu. Itu pertanyaannya tadi apa itu santet jenis tingkat tinggi atau enggak? Sebetulnya bukan kategori jenis tingkat tinggi atau enggak, tapi memang ada jenis santet yang seperti itu. Masalah tinggi atau enggaknya itu pendapat orang berbeda-beda. Tapi ya balik tadi sebetulnya medianya macam-macam, entah yang dia berbentuk bola api, entah dia yang berbentuk boneka, itu medianya macam-macam. Tapi umumnya kalau boneka itu memang tuh dukun bikin gitu, bikin satu boneka, kemudian dan wadahnya tuh ada caranya gitu lah. Ini bahannya apa nih boneka? Jadi nggak sembarangan boneka-boneka yang bisa dimainin anak kecil gitu. Ada rambutnya juga. Ya, itu biasanya perantaranya itu rambut orang yang mau dituju gitu. Atau ada santet yang jenis begini. Dia punya got. Nah ini jangan dipelajari, ini bahaya sebetulnya. Gotnya itu airnya diambil. Nah kan gotnya itu udah ada, maaf gitu, ada kencingnya dia, keluarganya dia. Jadi itu orang sampai menyelidikinya sedetail itu gitu. Oh, ini orang arah gotnya lewat sini rumah dia pembuangan airnya. Itu gotnya di airnya di got itu diambil bisa buat santet telur. Ada juga yang kelas tinggi. Kita punya dengar juga dari orang ahli spiritual. Jadi kita ngeludah nih, gitu kan. Bekas ludahnya itu kita ambil, entah itu udah kering atau udah nyatu dengan tanah, itu bisa buat media santet. Ada yang sampai itu udah ada kelas tinggi tuh, santet-santet yang seperti itu. Makanya ada istilah orang, makanya jangan beludah sembarangan. Jadi ketika dia beludah di luar gitu, orang kan melihat keseharian kita, dia meludah di luar itu, yang udah meresap di tanahnya itu diambil. Itu bisa buat media santet. Tuh, gitu. Cara menangkalnya kira-kira Itu ada dari konten.
Di konten-konten dokter sebelumnya kan udah terbahas cara kita menanggulangi gangguan jin, termasuk menanggulangi gangguan jin, begitu. Ya intinya masyarakat itu intinya tetap pelajaran agama, intinya tetap berzikir. Seperti itu terbilang, jangan lupa jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, udah begitu. Baca Quran, sholat sunnah, itu salah satu hal yang paling gampang mencegah atau terhindar dari yang namanya santet telur. Jangan biarkan diri kita nggak berzikir, begitu. Terus kalau kita tidur, kan ada bacaan sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa ada doa-doanya. Gitu. Jadi apa? Kayak boneka, terus ya pokoknya banyak lah ya dok ya. Banyak medianya. Jangan kan boneka, cabai aja bisa. Cabai itu bisa. Cabai itu kan kategorinya panas. Kita baca tujuannya si A, si B, terus sampai jarak pendek. Dokter pernah belajar itu, pernah ada ahli spiritual yang mengajari itu dulu zaman baru belajar kebatinan. Jadi ini dari sini jarak ke maun misalkan kayak gitu. Kita pegang cabai, kita baca tentu dia kepanasan. Cabai aja juga bisa. Ya tapi kalau dokter bongkar di sini kan jangan dok. Bukan mempelajari itu, tahu seperti itu karena apa sih santet itu. Dokter banyak belajar juga dengan guru. Kemudian pernah ada dukun yang tobat. Dokter pernah datang satu dukun yang tobat datang ke rumah. Jadi dia dukun tapi disantet juga sama dukun. Gitu. Akhirnya dia tobat, dia pernah matiin orang. Sering banget dia sering matiin orang. Nah, ketika itu dia datang berobat ke rumah dokter, dia cuma bilang begini, kalau saya disembuhkan abang, saya akan sadar. Nggak jadi dukun santet lagi. Gitu. Alhamdulillah sekarang udah sadar, udah buka warung nasi seperti biasa. Udah nggak belajar. Jadi suami istri ini tukang santetin orang. Ya medianya macam-macam. Ada sampai dia pernah ngomong ke dokter gini, enggak dia duduk ngobrol gini. Jangankan paku beling dimasukkan ke badan, kata dia. Penggorengan pun kalau saya mau saya masukin ke badan. Sekarang nih saya masukin. Berarti betapa dahsyatnya gitu kan. Seperti itu. Sama ini penasaran nih dok. Kan banyak nih sekarang di konten-konten channel lain lah kita nggak sebutkan. Itu dukun-dukun pada berantem tuh, ustadz lawan dukun gitu. Nah emang berantem gaib tuh kayak gimana sih? Apa bener tuh kayak yang di konten-konten yang sampai guling-guling, marahin dukun, datangin dukun gitu. Terus ya, jawabannya cuma satu, sinetron, dah gitu aja. Settingan. Iya, sinetron begitu aja. Jadi kan kita begini ya. Kategori orang berantem itu kan gimana sih? Ya pukul-pukulan kan? Kategori fisik. Nah kalau kategorinya batin, masa batin begitu berantemnya? Kalau memang, ya ini sih kita bukan menjelekkan. Kalau memang dia memang punya ilmu dukun, namanya kebatinan itu kan yang sifatnya ilmu dalam, bukan ilmu yang kelihatan. Ya logika gitu, nggak mesti didatengin. Udah tahu lokasinya dari Jawa aja kan selesai. Ya jadi jatuhnya apa? Sinetron, konten. Ya, tapi lucunya orang kita seneng yang main kayak gitu, dibohongin. Jadi ngapain disamperin gitu? Ya ngapain disamperin? Kan logika gitu. Ini kan kita bicara dunia gaib, ini kita bicara dunia perdukunan persantetan. Kenapa didatengin? Kalau didatengin nggak usah kita pakai gaya-gaya, begitu. Ya pukul aja jebrot jatuh. Ya makanya kalau ada orang Betawi kan lu jual gua beli. Kalau orang Betawi kan istilahnya begitu. Gak ada, lu jual gua santet, gak ada orang Betawi. Ya kan begitu, kalau kita nih orang Betawi gak ada, lu jual gua beli. Jangankan jangan kalah, seri aja gua ogah. Tuh kalau orang Betawi kan begitu. Makanya orang Betawi gak ada main-main begituan dalam budaya kita ya. Kita nggak menjelekkan budaya lain, enggak. Tapi dalam arti, datang ke rumah dukun santet, ngetok-ngetok pintu, bawa kerubuk. Lah itu mau ngapain, sinetron? Bukan dokter menjelekkan suatu konten, enggak. Logikanya lah kita mengedukasi. Benar nggak seperti itu? Karena kalau dokter pernah mengalami pribadi, dokter pernah diserang dukun santet, nggak begitu. Serangannya ya tadi bentuk bola api. Serangannya seperti, kok di rumah malam ini banyak nyamuk segala macam.
serangannya panas, badan kita seperti kayak bakar, serangan begitu. Jadi bukan kita berantem sama dukun. Ya itu mah kalau kayak gitu di Indonesia cara begitu dukun menang itu kalau MMA. Nah iya nggak? Nggak bisa dipukul ya. Nggak bisa dipukul itu kan. Saat dia mau wah dia menang. Menang. Kan nggak lucu gitu. Tiba-tiba pakai belangkon, wah. Iya jadi apa? Kita nggak tahu settingan apa enggak sih sebenarnya Jok ya, cuman Iya, tapi kalau kita mengedukasi logikanya seperti itu, kan namanya ilmu kebatinan, perdukunan. Ini dari jarak jauh aja ribut. Oh kita udah lihat nih di Google Map lokasi dukun. Ya antum aja dari jauh, ngapain dibarangin? Jadi apa? Sinetron, konten. Nah dokter juga pernah datangin dukun-dukun yang aku kiai gitu pernah. Jadi satu kisah dokter punya temen, ini ada namanya penarikan uang gaib, harta karun. Dia udah bayar berapa juta tuh, dokter punya teman, tapi duitnya nggak muncul-muncul. Dia ngaku dari satu daerah, entah dia ngakunya kiai atau ustad. Akhirnya dokter datangin ke sana. Jadi menurut versi ceritanya dia ada di suatu hutan. Tiba-tiba kedengaran suara kayak petasan, jedar. Wah itu duitnya udah keluar tuh dari dalam tanah yang puluhan meter. Teman dokter datangin, pas didatangin ada bungkusan, dibuka ada duitnya. Ada duit 50.000, ada emas, gelang. Tapi katanya itu belum wujud. Entar nunggu berapa puluh hari lagi itu emasnya, logamnya itu baru jadi emas beneran. Tuh ceritanya. Tapi berapa bulan kemudian setelah 40 hari nggak berwujud. Ada aja alasannya. Sajennya kurang lah, apanya kurang. Ngeluarin duit lagi tuh temen-temen. Karena dia udah sering ngeluarin duit sampai istilahnya berjuta-juta, belasan juta, dia pegel. Dia nelpon ke dokter tuh. Dok, aneh begini, besok kita datang ke tempat dukun. Dokter datang ke tempat dukun. Ini kisah nyata nih. Dokter ke situ datang, ya dokter dandanan dokter kan biasa begini kan. Gak pakai yang apa namanya udeng-udeng gamis gitu enggak. Datang ke tempat dukun. Nah, dokter ngeluarin dompet. Ini lagi ngobrol nih, wah omongannya udah gaya-gayaan. Dokter cuma nyabut dompet, dokter keluarin. Ini jaraknya begini nih. Dokter taruh di tengah begitu. Kalau emang lu sakti, nggak usah duit yang ada di dalam tanah 30 meter, harta karun 30 meter. Itu dompet jarak sama lu cuma semeter. Lu ambil deh isinya. Itu kalau nggak salah duitnya ada 300.000 atau berapa dokter lupa. Kalau emang lu sakti, nggak usah yang di dalam tanah 30 meter. Itu yang di dompet gua lu ambil. iya. Oh gayanya ngomongnya macam aku nggak bisa begitu. Harus begini syarat-syarat. Masuk lu. Lalu logikanya begitu. Ini dompet kelihatan, duitnya cuma kelipet di dalam, kan gampang, ambil aja itu. Ngapa mesti yang ada di dalam tanah harta karun baru diambil disedot? Kita bilang apa nipu lu? Udah mendingan lu gulung tikar, nggak usah jadi dukun daripada digebukin di sini. Kita bilang gitu. Baru dia minta maaf, nipu, begitu. Jadi bukan dokter mau pukul rata yang begitu nipu enggak, tapi kebanyakan orang memanfaatkan kebodohan orang gitu. Dan lucunya orang kita itu tuh budayanya gampang banget apa ya percaya takjub. Wah keren, tiba-tiba di tengah hutan ada jedar sulap itu mah. Karena peletasan ceplik. Ya iya kan, cetar. Dibungkus. Dia udah bayar 6 juta, dia udah bayar 10 juta. Taruh duit 50.000 di dalam bungkusan itu. Taruh emas 2 gram. Menang banyak dia, sisanya masih ada. 10 juta dibeliin emas 2 gram masih sisa. 7 juta ya. Nah, iya. Dan lucunya masih banyak orang yang tertipu itu gitu. Karena memang kalau aneh perhatiin dok ya, apa permainan dukun nih beda-beda tipis sama sulap-sulap gitu. Ya memang dukunnya belajar sulap. Dia searching di Google cari. Aduh, udah itu. Dokter juga sering ketemu kayak begitu. Tiba-tiba datang ke rumah pasien berobat. Ustaz, saya kok nggak diapa-apain katanya. Emang ibu mau saya apain? Saya pergi ke dukun A, ke dukun B, tiba-tiba jidat saya dipegang keluar asap. Gue heran. Ibu percaya kayak gitu? Percaya. Ya, sembuh nggak? Enggak. Terus buat apa jadi? Ibu pengen seperti itu, pengen. Ya udah ibu bayar saya dulu 500.000. Buat apa? Saya beli alatnya.
Saya beli cairannya, saya taruh di sini, pas megang jidat ibu keluar asap. Ada cairan kimianya. Ada juga pusat saya ketemu di orang tiba-tiba setrum. Kata tuh orang apa? Wah ibu ada santetnya nih. Saya berasa nyetrum, ya saya juga setrum. Lah ada lagi alatnya. Taruh di sepatu, diinjek, ada yang disabuk. Nyamber. Murah itu alatnya. Ya Allah. Dan lucunya masih banyak orang percaya itu gitu. Iya. Karena desain penampilannya. Ada yang penampilan maaf gitu kayak kiai udeng-udeng. Ada yang penampilannya wah pakai jubah aduh. Ya sekarang penampilannya udah agak keren dikit. YouTube udah bikin konten sinetron. Nah itu. Kalau kita kalau kita no settingan ini. Apa adanya gitu. Nggak apa adanya. Mungkin nanti juga kita nih sobat segenap mau ngebahas apa ya yang dibilang tadi dukun berkedok magic gitu dok ya. Ya, iya. Magic berkedok dukun lah. Bisa terkupas rahasia itu bisa. Karena memang alatnya ada ya. Alatnya ada, penipuan yang wah di telur dipegang, wah taunya ada jarumnya di dalam telur ya begitu. Itu mah sulap. Udah disiapkan dulu masalah tiba-tiba enggak Pak Ustadz saya yang beli telurnya sendiri kok, saya yang bawa. Ya itu mah teknis aja. Teknisnya itu si dukun gitu. Nah iya, lu harus bawa telur dari rumah. Iya elah. Teknis aja biar tambah seru kan gitu. Atau tiba-tiba lagi ngobrol gini dikeluarin, sini gua ambil rokok lu. Wah rokoknya tuh dibongkar ada duitnya. Ya elah, krunya juga itu mah. Ya. Jadi banyak memang tipu daya mungkin. Nah iya. Udah cerdas dikit lah kita menyikapi hal seperti itu. Gaib memang sifatnya tidak nampak, tapi sedikitlah pakai logika kita, sedikitlah pakai feeling kita. Ini sulap atau bukan kan gitu. Kalau udah duit, beli sajen ini duit, beli minyak ini duit, beli minyak ini duit, ya itu udah settingan segala macam. Intinya begini, ketika kita berobat, yang penting sembuh aja udah. Mau gaya dokternya bagaimana kek? Dokter gayanya begini, yang penting obatnya benar sembuh. Sama ketika kita datang ke punya orang pintar, mengakunya kiai, mengakunya ustadz, yang penting sembuh aja. Dan media yang digunakan udah nggak melulu keluar dari syariat Islam, selesai. Begitu. Nah karena dokter ngomongin sajen nih, Anda pengen nanya ini dok. Bedanya bukur kan kalau kita di pengajian suka bakar bukur Ya. tuh. Terus sama menyan sama dupa. Ya. Apa bedanya itu? Ya kalau buhur itu budaya Arab. Jadi kalau orang Arab itu mau menerima tamu dibakar buhurnya itu, ada yang berbentuk kerucut, ada yang bentuk serbuk, itu budaya Arab. Wangi-wangian lah. Salah satu adab budaya orang Arab atau orang Timur Tengah memuliakan tamu supaya rumahnya nggak apek, wangi, bakarin buhur. Itu ada. Terus yang kedua, menyan. Dokter pernah meneliti itu lama. Jadi dokter tanya ke dukun, ngapain sih pakai menyan? Kedukun nanya juga orang-orang Jawa, kenapa sih pakai menyan? Ya sama, seperti budaya orang Arab juga. Tapi bedanya dia membakar menyan itu buat bikin rumahnya lebih adem, biar bisa lebih fokus, bisa berkonsentrasi. Lah kan logikanya kayak aromaterapi kalau kayak gitu. Iya. Nah terus kok kenapa dukun identik dengan minyak film? Ini pakai arang, tiba-tiba digerus, bus. Film Susana itu. Identiknya pakai dukun, padahal itu wangi. Dia dari getah pohon. Entah itu buat aromaterapi, entah itu buat ademin biar rumah wangi, sama seperti bukhur atau dupa Arab pakai segala macam, atau dipakai di rokok biar lebih sedap tuh menyan. Jadi bukan wah pakai minyak itu buat datangin jin, identiknya dengan jin. Loh terus apa bedanya kita pakai minyak wangi? Kita pakai minyak wangi nih, set, wah biar cewek-cewek pada naksir. Berarti kita anggap cewek setan. Lah iya dong. Supaya narik. Nah sama kita pakai bakar minyak biar setan datang, gengsi banget tuh setan. Jadi bakarin minyak. Maksudnya kita pakai logikanya aja. Belum tentu yang seperti itu
harus seperti itu bisa jadi kan cuma gambaran dari film dipakai. Padahal sebetulnya nggak pakai menyan juga bisa. Ada satu daerah tempat di Jakarta, di daerah Lebak Bulus. Jadi selamatan itu dia nggak ada menyan, bikin apa bahasa orangnya tuh kenduria, tahlilan, nggak ada menyan. Dia apa dipakai apa? Dipakai gula. Ini arang dilemparin gula, keluar asap juga. Kan gula kalau dipanggang wangi-wangi juga. Iya. Kayak kalau kita lihat tukang gula di, wah baunya wangi. Anda tanya, kok pakai gula? Iya, menyannya habis, itu pakai gula aja. Nanti yang datang jinnya diabetes dong. Ini nanti gitu belum bisa aja. Lah iya pakai gula jinnya diabetes makan gula mulu. Ya itu maksudnya ya Allah, itu gambaran-gambaran seperti itu mah kadang-kadang di film dukun-dukun aja yang suruh-suruhin. Oh lu mesti beli minyak ini buat syaratin ini. Ya. Nah gitu Meng. Kalau dupa itu dok? Kalau dupa itu identiknya dengan kayak semacam hiyo juga. Kalau orang apa tuh Cina yang pakai dupa, Buddha apa Hindu apa. Nah, itu kan dia buat ngedoain orang roh orang. Itu budayanya beda lah. Kalau dupa atau hiyo itu budaya orang-orang seperti itu. Kalau di Islam kita pakainya apa sih namanya buhu, gaharu, budaya Timur Tengah. Ya kita ngormatin tamu. Ya sumpama kalau kita nih di Indonesia habis masak jengkolnya kan masih bekas bau. Kan malu kalau ada presiden datang ke rumah gitu kan. Wah, ke rumah lu bau jengkol ya. Semprot pakai apa? Bypass. Wah, setan datang. Apa setan dipitnah mulu. Setannya insecure ntar. Iya. Mau hilang cuma keluar. Udah pakai baygon aja. Kadang-kadang. Oke, mau ada yang mau nanya lagi nggak nih teman-teman nih? Udah panjang juga nih obrolan kita malam ini. Bang Rizal biasanya nanyanya tentang ini. Masalah wanita. Ini episode kedua. Oh, bisa. Nah buat sobat segenap juga kalau mau bertanya silakan di kolom komentar, boleh ditanyakan nanti kita bacakan. Juga seperti konten kita sebelumnya, kita membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan sobat segenap. Kalau mau ikut kayak gini juga bisa sebenarnya dok ya? Bisa, cuman nanti tinggal hubungin aja ke email gitu kan, mau ngobrol-ngobrol sama dokter langsung gitu bisa. Jadi nggak ada yang tanya lagi nih, Komeng pertanyaannya udah aman Meng? Aman aja. Bang Rizal udah aman juga nih? Aman. Ya karena pertanyaannya sedikit, penjelasannya luar biasa nih dokter nih ya kan. Analoginya karena kan yang susah itu mencari analogi dan perumpamaan gitu dok ya. Karena iya, betul. Karena orang-orang Indonesia ini suka tergiring dengan opini-opini yang nggak jelas. Gitu. Gampang takjub, gampang percaya, gampang wah keren. Bagaimana nanti Dajjal yang nongol? Lah iya, tiba-tiba lagi panas begini kata Dajjal hujan. Gimana Dajjal yang nongol? Baru tibang dukun-dukun settingan tuh. Kita udah lantas percaya. Begini, ini dokter kasih analogi yang lebih istimewa lagi. Kadang-kadang manusia itu lebih percaya dengan orang yang hebat bisa membengkokkan besi. Waduh besi. Karate orang lebih percaya. Padahal harusnya kita bukan lebih percaya, kita lebih takjub kepada para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib yang bisa meluruskan hati yang bengkok. Paham nggak? Jadi analoginya jangan gampang kita percaya dengan hal-hal yang sifatnya takjub. Ada orang bisa jalan di atas air, ada orang bisa ngerayap di tembok. Oh keren, lah kecoa aja mencicak bisa ngerayap di tembok. Timbang manusia begitu, bisa juga dia pakai jin. Jangan apa-apa kita gampang takjub. Takjublah dengan para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang bisa meluruskan hati yang bengkok. Ngapain takjub dengan orang yang bisa matain besi? Kadang dokter pernah bilang, beli aja palu 50.000 di material, getok tuh besi bengkok. Tapi para ulama yang bisa meluruskan hati-hati orang yang bengkok, itu yang lebih kita harus takjub. Itu yang mesti kita bermahabbah kepadanya. Begitu. Nah jadi gitu sobat segenap, pesan terakhirnya sudah disampaikan nih tadi sama dokter nih. Karena nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi,
Dan konten ini pun kita buat bukan untuk mendiskreditkan satu golongan atau satu orang gitu. Buka pola pikir. Iya, kita di sini untuk membuka pola pikir supaya nih opini-opininya nggak tergiring ke arah-arah yang kurang baik gitu. Betul. Ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, sudah masuk di akhir sesi. Teman-teman, sobat segenap, jangan lupa di share, like, dan komen. Terutama share-nya nih dikencengin, dikuatin ya, Dok, ya. Supaya konten-konten yang insya Allah bermanfaat dapat bisa dirasakan oleh teman-teman dan sobat-sobat segenap lain yang belum subscribe gitu ya, Dok, ya. Oke, mungkin itu aja. Dokter, mau ada yang ditambahin lagi? Cukup. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi